sebelum lanjut ke videonya, Mimin ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita semua diterima sama Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Karena makin memanasnya konflik di setiap perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, Presiden Prabowo menginstruksikan pertahanan di perbatasan diperketat. Sehingga TNI Angkatan Laut pun akhir-akhir ini sering membeli kapal perang dari berbagai negara. Sebagai bukti, banyak pencuri ikan dari Malaysia tertangkap oleh Angkatan Laut setelah diperketatnya pertahanan di perbatasan. Sementara itu, banyak warga dari Malaysia yang sering menyalahkan warga Indonesia melakukan kejahatan di negaranya. Padahal, warga Malaysia pun banyak yang melakukan kejahatan di negara Indonesia. Namun yang selalu digembar-gemborkan media Malaysia adalah keburukan warga Indonesia yang ada di Malaysia. Dan ada juga DPR Malaysia yang membahas kericuhan di parlemennya. Dan ada salah seorang anggotanya yang menyarankan harus mencontoh cara sidang parlemen seperti di Indonesia. Selain itu, DPR Malaysia juga membahas investasinya yang ada di Inggris atau United Kingdom sedang mengalami kerugian. Seperti yang kita ketahui, perekonomian di Inggris sedang menurun. Langsung saja simak informasi selengkapnya berikut ini. Unsur Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Wilayah Laut dan Udara Republik Indonesia Malaysia yang berada di bawah kendali Operasi Guspula Kormada 2 terus meningkatkan kesiagaan dalam melaksanakan patroli di perairan perbatasan strategis sebagai langkah nyata dalam memastikan keamanan dan kedaulatan perairan NKRI dari segala bentuk ancaman dan pelanggaran hukum di laut. Operasi pengamanan wilayah perbatasan ini merupakan instruksi pimpinan bahwa kehadiran kapal perang TNI Angkatan Laut di wilayah perairan Indonesia merupakan bagian dari tugas utama dalam menjaga NKRI serta menegakkan hukum di laut. Melibatkan sejumlah unsur strategis, diantaranya KRI Oswald Siahaan 354, KRI Ajak 653, Satuan Tugas Komando Pasukan Katak, dan Satuan Tugas Marinir. Selain patroli perbatasan, Satgas juga melaksanakan perawatan dan pemeliharaan Suar Karang Unarang yang menjadi titik navigasi strategis di perbatasan. Pemeriksaan imigrasi Singkawang mendeportasi 2 warga negara asing asal Malaysia. Kedua warga Malaysia tersebut masuk ke Indonesia lewat jalur tikus atau tidak resmi dan tanpa dokumen keimigrasian untuk menyaksikan cap gome. 2 warga negara Malaysia yang masuk ke Indonesia lewat jalur tikus atau tidak resmi dan tanpa dokumen keimigrasian untuk melakukan perlintasan antar negara ini sebelumnya didapati polisi berada di sebuah rumah kos di kota Singkawang pada 14 Februari lalu yang kemudian ditindaklanjuti oleh petugas imigrasi. Dari pemeriksaan, keduanya mengaku datang ke Singkawang untuk menonton cap gome. TNI Angkatan Laut menangkap 1 kapal nelayan berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka, Indonesia, Rabu 26 Februari lalu. Kapal itu terpergok melakukan illegal fishing menggunakan alat tangkap pukat harimau. Terus secara ini kan alur lalu lintasnya kami dari tim F1KR Lanut Tanjung Balai Asahan melaksanakan penindakan terhadap kapal ikan asing berbendera Malaysia di jarak 27 nautical mil dari perbatasan sudah masuk wilayah Indonesia. Jadi hari ini merupakan aksi cepat merespon adanya aduan dari nelayan-nelayan kita yang menyampaikan bahwa banyak ataupun ada nelayan-nelayan asing yang berbendera Malaysia yang masuk ke perairan Indonesia untuk menangkap ikan. Jadi dengan adanya laporan tersebut kami meluncurkan KAL Pandang 1172 untuk bergerak ke daerah tersebut dan benar adanya di daerah tersebut kita temukan 1 kapal ikan asing berbendera Malaysia sedang menarik jaring jenis pukat harimau. Kalau memang dia warga orang haram, kenapa juga pula diterima kalau dia pekerja dianggap haram? Intinya itu adalah majikan-majikan yang bobrok di Indonesia. Aku juga memerangi majikan-majikan yang menipu kamu, yang menipu warga Indonesia. Aku juga lawan mereka. Aku minta kerajaan hukum mereka dengan hukuman yang berat. Apalagi soalnya begitu. Tanya lagi sama aku. Udah tahu nggak masuk ke Malaysia. Kenapa pula juga diterima dia masuk bekerja? Intinya itu aja. Kenapa diterima? Udah tahu nggak ada paspor? Dengar sini, itu pakatan kamu sama ejen-ejen Indonesia.
Kamu bayar sama ejen di Malaysia yang ramai ini adalah warga kamu yang udah dapat MyPR, udah dapat permanfaatan tetap di Malaysia. Mereka mencari untung, mereka tipu warga kamu datang bekerja di Malaysia. Mereka cari majikan itu tipu kamu, majikan itu tipu kamu. Orang pendatang itu dianggap haram itu siapa, Bang? Di Malaysia siapa yang masuk secara ilegal? Paham tak PKT? Siapa yang masuk kosong, tidak ada dokumen, tidak ada pasportnya? Siapa yang masuk kosong bayar ejen? Di Malaysia kita panggil pendatang haram, itu bahasa orang Malaysia. Bahasa orang Malaysia macam bahasa kamu gampang. Di Indonesia kalau kamu cakap gampang itu biasa, bagus. Tapi kalau di Malaysia PKT, kamu bilang gampang, kamu akan dihantam, kamu akan dimarahi karena gampang itu di Malaysia. Cakapnya kotor, gampang kamu kotor. Otak juga. Nak cakap pakai otak. Pakai otak. Please. Jerutung pakai otak ya. Saya pakai otak, you tak pakai otak. Berlindung di sebalik peraturan dia. Salahkan DAP, kenapa undang? Tapi anti-Islam. Speaker, saya minta dia tarik balik kenyataan anti-Islam terhadap DAP. Kita ada ahli-ahli parlimen yang beragama Islam. Bentong ada, Bukit Gelugong ada, Bangi pun ada. Kita ada ahli-ahli parlimen yang beragama Islam. Benda ini tak sesat daripada dulu. Mereka diharap keluar berapa kali. Berlindung di balik undang-undang. Saya membela Islam. Siapa kata kita anti-Islam? Bendang, saya cukup kecewa. Dia tak boleh sebut dia pembela. Arau, don't get into that road lah. Dia perkataan dia pembela. Datang ke Jelutong, tanya orang-orang Melayu di sana, orang Islam. Dia tak iktiraf. Tanya di sana. Dia kata dia pembela Islam. Saya minta dia tarik balik juga. Baik, sidang. Apa tarik balik apa? Apa? Nak tarik balik apa? Baik, sidang. Arau bekas pegawai tinggi kerajaan. Arau bekas menteri. Please Arau, sit down. Kerajaan sekarang zalim. Tak bagi peruntukan kepada ahli-ahli parlimen pembangkang. Yang Hormat cuba tengok apa yang berlaku di Indonesia. Sebab pengurusi ASEAN patutnya jadi contoh dan teladan. Indonesia tidak ada pembangkang yang ada ahli parlimen. Jadi sebagai pengurusi ASEAN, tunjukkan contoh yang baik yang dinasihati oleh Taksin. Tunjuk contoh yang baik. Jangan bersifat zalim kepada pembangkang. Bulan puasa Yang Hormat, bulan puasa Yang Hormat seorang alim. Kalau masuk baca doa, alhamdulillah. Jangan emosional. Bercakap sebagai seorang intelektual. You are graduate. Anda bekas pegawai saya. You are a graduate. I hope you can behave like one. You orang Kedah. Malu kita. Kita kena jaga diri kita. Please. Bila cakap dengan nada yang baik. You want to drive a point. Tetapi jangan emotional like this. It doesn't help. Please. Last warning, Bendang. Saya tak mau kes ini kan? Teruskan ke Kota Melaka. Sit down, everybody. Sit down. Last warning, sit down. Saya balik keluar. You pergi baliklah keluar situ. Saya keluar ambil rehat. Okey. Saya minta kebenaran. Please. Terima kasih ya. Silakan. Okay, terima kasih ya, Tan Sri Speaker. Dia itu pelaburan dilaporkan di United Kingdom. Kerugian 278.43 juta. 22 54.9 juta dan 2021 0.14 juta. Jadi bila dah berlaku kerugian begini tidak ada kawalan, terus meningkat kerugian. Itulah informasi dan cuplikan video yang dapat kami sajikan untuk Anda. Semoga bermanfaat dan terhibur. Terima kasih. Nah, itulah informasi dan beberapa cuplikan video yang dapat kami sajikan di hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan juga menghibur teman-teman semua. Dari saya dicukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.